kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dihujani dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal ya amin. Semoga Allah berikan kesempatan, berikan takdir kita berangkat haji. Ya amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita umroh berkali-kali. Ya amin. Mudah-mudahan diluaskan rezeki. Ya amin. Mudah-mudahan yang usaha, yang dagang, yang kasab, semuanya mudah-mudahan si gede mati. Amin. Membawasan jodoh, mudah-mudahan semoga dengan jodoh. Oh, amin. Alhamdulillah pedas panjang berkat, mudah-mudahan boga hutang sing engal lunas hutangna. Curcol curhat songan. Pada malam hari ini alhamdulillah summa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen yang istimewa bertepatan dengan 1 Sya'ban. Orang dia menyebutnya bertepatan dengan 1 Sya'ban. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi beliau mengatakan Ar-Rajab syahru zar'i wa Sya'ban syahru siqahi zar'i wa Ramadan syahru hisadiz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam barang. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru siqahi zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Bulan menyiram. 10 kali supaya apa? Wa Ramadan syahru hisari zar'i. Dan Ramadan adalah bulan memanen. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi mencolak, menanam, menyiram, memanen. Menanam, menyiram, memanen. Itu tahapan berjenjang, berkelanjutan. Dari step awal menanam, menyiram, memanen. Jadi kalau ibarat tanaman itu ibarat tanaman 3 bulan panen seperti padi. Bulan Rajab temula, bulan Sya'ban menyiram, bulan Ramadan. Maka bagi orang yang tidak pernah menanam jangan berharap amin. Malam yazra walam yasar. Orang yang tidak menanam jangan berharap amin. Jadi kalau ayah bertolak manen kembali gitu. Tangga jauh karunya ya ditolak, diurus, diberak, ditunjuk si bagian ujian Ta'ala ayo kemanen kata nanam. Orang yang nanam saja belum tentu panen, apalagi orang yang enggak menanam. Pernah kita dengar berita sawah seubuk apa di daerah Karawang gagal panen, mungkin karena kebanjiran atau karena amaurem menjadi panen gagal panen, jadi gagal panen karena tadi tidak dijaga dari hama, tidak disirami, tidak diurus, sehingga gagal panen, apalagi yang akan menanti. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, stepnya itu tahapannya menanam, menyiram, bahkan kalau Rajab itu mungkin semua orang terfokus ketika masuk Rajab. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Benar loh? Benar doa lain doa baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Ini asal ada salah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil. Kalau hasil makosid itu tambahan aja ulama gitu. Indonesia menambahkan dengan hasil makosid. Orisinilnya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadana. Boleh fi rajabin, boleh fi rajaba. Seperti mana niat di puasa, kalau itu Ramadan ada di syari Ramadan boleh, Ramadani boleh maka. Jadi rojaba mana, rojabin mana, di kupas itu mah itu bersilir nanti. Jadi doana Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan wa hasil maqam sidana. Jadi terkadang orang itu terfokus hanya ke Rajab, kewe panen Ramadan. Kadang-kadang Sya'ban itu terlupakan, Sya'ban terlupakan. Karena terlalu fokus dengan Rajab, Sya'ban terlupakan. Karena padahal Sya'ban itu tidak kalah penting, tidak kalah mulia berbanding dengan Rajab. Bahkan dalam keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahru fadlu syahri sya'ban ala syairi suhur kafadli ala syairil anbiya. Keutamaan Sya'ban berbanding dengan bulan yang lain seperti kemuliaanku, seperti keutamaanku berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Ada 124.000 nabi, tetap Rasulullah SAW paling unggul, imamul anbiya. Ada 313 Rasul, tetap kanjeng Nabi Sayyidul Mursalin. Tidak tanggung seluruh makhluk, tetap Rasul SAW adalah Sayyidul Makhlukat, sebagai Sayyid, sebagai raja makhluk. Untuk orang tagak sadayana ayat bisa membandingi keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab itu jelas di dalam Quran adalah salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatasy-syuhur indallah isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan malam 24 jam 365 hari dalam setahun. Setahun itu ada 12 bulan yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan itu ada 4 yang disebut Ashhurul Hurum. Sudah terlewat bahasan Rajab karena Rajab sudah berlalu. Rajab yang 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang mencil 1 adalah Rajab, menyendiri. Ternyata ketika kita telusuri, Rajab tidak menyendiri, itu jomblo. Ternyata ada temannya, bahkan bukan 1, 2 temannya, Sya'ban dan Ramadan. Buktinya doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balikna. Jadi 3 berturut-turut. Maka di dalam salah satu kitab yang diterangkan oleh Sultanul Auliya Wan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasannya Sya'ban itu hurufnya ada 5. Dari huruf 5 ini menunjukkan tentang sir atau kemuliaan, tentang rahasia bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban hurufna aya baraha? Aya baraha hurufna? Sya'ban. Pakai sifat Sya'ban. Hurufna aya 5. Aya 5. Menambahan kita saha. Rajin bukan nambahan.
Saur Tuan Said Abdul Qadir Jilani, ada 5 huruf di dalam kalimat Sya'ban. Pertama adalah shin. Pertama adalah shin naon? Shin agung, shin gede, shin besar, shin. Seperti orang ngebahkeun ieu orang shin gede mah, pos ngebahkeun hai. Syah. Gitu. Jadi lamun mahal itu shin gede ya pos ngebahkeun ayam. Syah. Lamun ngebahkeun ayam. Ayam. Makan apa? Bugil. Makan bugil. Beli apa? Fafa. Sya'ban. Shin pertama adalah shin. Yang kedua adalah ain. Ain. Awali ana minal zalim wa awali akhir. Ada seruannya. Aku dua anak ain padahal yang satu alif dan satu mau dulu kan udah jadi. Kedua ain, ketiga ba. Hiji shin, 2 ain, 3 keempat alif. Alif keempat al, terakhir kelima nun. Jadi shin, ain, ba, alif, nun. Masing-masing huruf itu mengandung rahasia makna. Shin itu mengambil dari kata syaraf. Shin itu mengambil dari kata syaraf. Artinya syaraf, syarafun, mulia. Mulia. Yang kedua, ain. Ain itu mengambil dari kata ulu. Ulu itu adalah tinggi derajatnya. Mulia, tinggi derajat. Ketiga, ba. Al-birru, mengandung kebaikan. Birru. Dan biru warna. Birru itu biru walidain, berarti kebaikan mau berbakti kepada orang tua. Birru. Terus keempat ulfah, ulfatun. Apa? Kelembutan kasih sayang. Ulfah kelembutan kasih sayang. Jadi kalau bukan kabohongan ulfah berarti sudah melembut kasih sayang. Saya kan karena ulfah ya. Maria ulfah itu keren. Dan terakhir nun. Nun ini mengambil dari kata nur. Nur itu naon? Nur. Nur. Nur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Mekah gitu. Aya orang Indonesia di Mekah pas di hotel, panggilna otomatisnya ada maruman dia teu bisa sae pada itu. Teu nanti ada poek mah bingung Pak, dia mah aya di rumah askan. Ya security di urang mah bingung nanyakeun anak kumaha gitu dan orang teu bisa bahasa Arab. Ingat cahaya teh, cahaya paluman, kumaha hari paluman teh mati, hari mati teh innalillahi nur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngartieu oh itu paluman. Nur innalillahi wa inna mati lampu gitu. Jadi ngajina ya. Jadi kalimat Sya'ban atau bulan Sya'ban itu hurufnya aya 5. Kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama adalah shin. Shin artinya syaraf mulia. Tadi keutamaan bulan Sya'ban berbanding dengan bulan yang lain kapan li ala syairil anbiya itu kemuliaannya seperti keunggulan, seperti keutamaan Rasulullah SAW berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Makanya di bulan Sya'ban ini
Kenapa bulan Sya'ban itu mulia? Karena di bulan Sya'ban ini turun perintah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Turun perintah sholawat itu di bulan Sya'ban. Di surat Al-Ahzab ayat 56, pasti hafal ayatnya. Sesarangan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat surat Al-Ahzab ayat 50. Surat Al-Ahzab ayat 56 tentang perintah sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Turun ayat ini di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban syahri, Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya aku, kata baginda Nabi. Karena naon tadi perintah sholawat mengagungkan Kanjeng Nabi adalah di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Boleh kita bilang kalau Rajab itu karena perintah sholat adanya di bulan Rajab, berarti ulang tahun sholat. Perintah sholawat adanya di bulan Sya'ban, berarti bulan ini adalah bulan sholawat, ulang tahun sholat. Pertanyaannya, kapan kita membaca sholawat terbaik? Yaitu di mana bulan diturunkannya perintah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat ka Kanjeng Nabi. Cek santrima yusholluna teh fiil mudhari. Fiil mudhari itu berbeda dengan fiil madi dan fiil amar. Kalau fiil madi itu hanya satu zaman sudah berlalu. Seperti engkau dan aku berlalu, tidak ada kenangan lagi, hanya sekali aja dia. Jadi kalau fiil madi itu cuma satu, zamannya ya sudah berlalu. Kalau amal itu hanya istiqbal, hanya yang akan datang, dan kita nggak tahu kita seperti apa. Tetapi fiil mudhari ini punya kelebihan, mempunyai dua zaman. Yusholluna itu dua zaman. Yang pertama adalah sedang, dan yang kedua akan. Sedang dan akan. Sedang kalau disatukan selamanya. Kalau disatukan sedang dan akan artinya selamanya. Yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, selamanya bersolawat atas baginda Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah sama sholawat kita dengan sholawat yang Allah? Yang berbeda. Kita adalah makhluk, Allah adalah Khalik sang pencipta. Yang disebut dengan, yang dimaksud dengan sholawat Allah kepada baginda Nabi apa? Rahmatan makrunatan bitta'zim. Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, makrunatan, dan dibarengi dengan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, tetapi mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad, dibarengi dengan mengagungkan Kanjeng Nabi. Maka kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Kanjeng Nabi dengan panggilan langsung ya Muhammad atau ya Ahmad. Jadi Kanjeng Nabi ini masyhur di sama, masyhur di langit itu adalah Ahmad. Kalau di bumi Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat ya Muhammad, tidak ada. Atau ya Ahmad, tidak ada. Tetapi yang dipanggil adalah nama kemuliaan, gelar kemuliaan. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi.
Yasin, wahai rajanya manusia. Yasin itu adalah rajanya manusia. Sayyidul Mursalin, menang mustaq. Dina kitab tafsir Yasin Hamami, sin itu menang mustaq, menang nabi dari kalimat Sayyidul Mursalin. Ya wahai, ya teh harus tidak. Wahai rajana Rasul, saha rajana Rasul teh? Anjeun Nabi Muhammad. Maka didinya dengan naon sunat ketika Yasin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ikhtiar ahli tafsir di situ wallahu alam bi muradi, tetapi yang sudah menjadi kesepakatan, bahkan ada sholawat yang memang di situ sudah kita bisa tebak bahwa Yasin itu adalah Rasulullah. Sholawat apa? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah rahmat Allah, salamullah keselamatan Allah ala toha. Toha itu siapa? Rasulullah SAW. Di Quran Toha sallallahu alaihi wasallam. Toha teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu Toha ka Rasulullah? Lamun nu ahli hitung angka disebut ahlul ma'arif. Toha itu lamun dihitung, to itu 9, ha itu 5. 9 tambah 5 berapa? Hah? Berarti kira-kira 9 tambah 5. Mungkin tahu jika ayah ada saya ada gimana. Ambil ayat pulang dengan apa mungkin mereka kayak gitu. Ya makan ada di sini. Makan sih. Ali oke lah. Jadi tohate tadi saha tohan dimaksud tohate Rasulullah salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala Yasin. Jadi Yasinnya Rasulullah, toha ya Rasulullah. Tadi 9 tambah 5 14. Kok 14 kakangnya Rasul? Yang dimaksud 14 ini adalah tamamul badri, sempurna bulan purnama itu tanggal 14. Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun, kau ibarat matahari, anta badrun, kau ibarat bulan purnama. Saha? Rasulullah. Berarti itu dimaksudnya Rasulullah ibarat bulan purnama yang menerangi di malam hari, ibarat bulan purnama. Sehingga dari Toha di situ dinisbatkan ke kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muzammil, ya Mudassir, itu adalah panggilan-panggilan kemuliaan ke kanjeng Nabi. Jadi Allah tidak memanggil nama kanjeng Nabi langsung, tidak. Karena nama tadi teh, karena Allah memberikan rahmatnya dan dibarengi dengan mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain, bukan artinya kita merendahkan nabi yang lain, justru mereka itu tinggi. Tetapi dibanding dengan nabi-nabi yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah best of the best. Jadi ketika tadi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nabi-nabi yang lain mah hanya ya Ibrahim, ya Musa, ya Harun, ya Isa, dipanggil dengan namanya langsung. Karena Allah hanya memberikan rahmatnya saja, memberikan kasih sayangnya aja, tidak dibarengi dengan mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad, seperti mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad, tidak dibarengi dengan mengagungkannya. Begitu. Maka bulan Sya'ban ini syaraf mulia karena tadi bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi kita ubah ayat 15 menit dari waktu. Tidak betul. Pokoknya ikatan ya besar dia lebih penting. Soalnya ayat 4 WD ya, ayat 4 WD. Akhirnya syarafun. Ya ayyuhallazina tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna, bukan saja
setelah Allah, bukan saja Allah, diikuti dengan para malaikatnya Allah. Jika ibadah lain ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholawat, terlebih dahulu Allah bersolawat. Ini ibadah lumpuh. Pimpinan ibadah ini berarti bukan manusia, tapi Khalik, Allah sang pencipta. Diikuti dengan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu, dan disusul dengan para malaikat Allah Subhanahu. Mereka izharul kiram, mereka mencuhirkan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu di kitab Majalis Susaniyah, Nabi itu intensitas ketemu dengan malaikat Jibril itu berbeda-beda. Nabi Adam hanya 12 kali selama hidupnya. Nabi Idris hanya 4 kali. Nabi Nuh hanya 5 kali. Nabi Ibrahim hanya 40 kali. Nabi Isa hanya 400 kali. Beda dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad 24.000 kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Luar biasa. Maka lamun dina jalma roh jimba, roh ya Rasulullah, jimna Jibril, bana buruk. Jadi selalu ada rahasia di balik kalimat. Termasuk dari Sa'ban. Baru satu ya, syarat. Setelah malaikat baru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Gitu. Saya yakin jamaah sadayana beriman ke Allah, beriman ke kanjeng Nabi, cinta ke Allah, cinta ke kanjeng Nabi. Apa bukti iman ke Allah? Cinta ke Allah. Sallu alaihi wasallimu. Bukti keimanan ke Allah, bukti kecintaan ke kanjeng Nabi adalah dengan sallu alaihi wasallimu. Bersolawatlah engkau, bersolawatlah kalian, sallu alaihi ka kanjeng Nabi, wasallimu jeung salam anjeun, ngucapkeun salam anjeun kabeh ka kanjeng Nabi, tasliman kalawan salam kehormatan. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat teh perintah Allah. Ibadahna, imamna ibadah sholawatna adalah Allah sang pencipta. Itu malah luar biasa sholawatna. Jadi bulan iya, bulan sholawat, syukurkan sholawat, syukurkan sholawat. Man asrat alaihi hajatun falyuksir bisolati alaihi. Barang siapa yang hese, yang angel, yang angel, alaihi hajatun kasih ada jamaah hajatun hajat, pangabutuna hese wae. Allah, kunaon teh, mun asa hese wae. Falyuksir bisolati alaihi, perbanyak sholawat ka kaluarsan itu. Fa innaha taksibul humum wal guru itu akan menjadikan dibukakan segala kesulitan, kesusahan, kebingung, penalangsaan. Waktu kasirul arzak dibanyakan rezekinya, wa takdil hawais dan akan dipenuhi segala kebutuhannya dengan kita memperbanyak sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 rahmatnya. Gimana ya di dalam hati? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa bersolawat ke kanjeng Nabi sekali, maka Allah memberikan 10 rahmat. 10 rahmat itu gede. 10 rahmat itu seperti apa sih? Jangankan 10 rahmat. Kata Sayyidina Ali, 1 rahmat saja yang Allah berikan itu cukup untuk menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah. 1 rahmat saja. Nah, sebabnya karena tadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Ingat, masuk surga lain karena amal kita. La yadkhulu ahadan amalu al-jannah illa ayyatahu madani Allah birrahmah. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Nah, untuk amal orang yang dalam sholat ulama gitu. Bersolat tapi ingat
ke di luar sholat, ke sholat tapi ingat di hal-hal yang luar di sholat, ke sholat ingat ke mantan, ke sholat ingat ke mantan. Bila di sholat mantannya rasa lebih tadi terbiasa pikir sholat gitu, apa setan yang menyediakan proyektor. Ingat-ingat hari hayang telepon tapi nanti ingat-ingat hari ngalamin teh lumpuh karena ingat hapuskan dengan dia. Jadi kalau ke sholat kita sampai kita juga. Apakah itu yang mengandalkan orang masuk ke surga? Tidak. Tapi sholatlah jadi orang masuk ke surga teh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rahmat saja bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, apalagi kalau 10 rahmat. Ini rahmat saja, rahmat satu rahmat bisa mengantarkan ke surga. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, bisa masuk surga satu rahmat, apalagi 10 rahmat. Makanya orang yang selalu membaca sholawat, yang gemar membaca sholawat, mendawamkan sholawat, pasti dia mendapatkan rahmat Allah, pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi, akan memperoleh keberkahan kullu man, setiap orang shalla alaihi yang bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita masukin sholawat. Tidak mau beda sholawat. Semua sholawat kita dari mulai tadi masukin sholawat ke kanjeng Nabi, menyanjung kanjeng Nabi, memadahkan. Jadi lamun orang zikirnya belum tentu sholawat. Ketika kita zikir, subhanallah, sholawat bukan? Subhanallah, sholawat bukan? Bukan. Allahu Akbar, sholawat bukan? Zikir. La ilaha illallah, sholawat bukan? Bukan. Sholawat, zikir belum tentu sholawat. Tetapi kalau sholawat pasti zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zikir atau bukan? Zikir. Sholawat atau bukan? Sholawat. Jadi sholawat mah zikir plus jadi itu. Jadi nisbat ke orang sadaya anu loba dosa, naon amalan paling luar biasa di sholawat. Kalau istighfar orang hanya menjadikan dosa kita yang boleh dicoret kumpul dosanya. Tetapi kalau sholawat itu tamhul dulu, dilebur, dihapus dan dicoret beda deh. Kalau dicoret mah yakin nih, misalnya dicoret dia salah, mungkin masih dipertanyakan dia, tapi kalau dihapus udah nggak ada. Ibarat video mah udah ini hilang, dihapus videonya. Tapi kalau ayah mah videonya, dia kenal dia videonya yakin dia, tapi dicoret, ayah disilang gitu video, tapi yakin nih pasti ditanya, ke malaikat dia namanya video dia. Kapan berada di video nanti video kita ada nih, berhadir semua. Nanti ditanya videonya. Tapi ketika kita sholawat itu tamhul dzunub, dosa kita dihapus luar biasa. Sholawat bukan hanya diampuni tetapi dihapus karena tentang dia dihapus gitu. Bukan hanya di end gitu, tapi dihapus. Bukan hanya disilang. Maka luar biasa sholawat. Jadi sholawat berbeda dengan zikir. Jadi ketika kita bersolawat satu kali, Allah berikan 10 rahmat. Jadi kalau orang selalu pada sholawat, berarti berapa rahmat yang kita dapatkan. Insya Allah hidup kita bahagia dunia akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi hiji karena hijinya mesti habis manten waktunya ya, habis manten. Kedua tadi hiji shin, 2 ain olu derajat tinggi derajat. Jadi memang bulan Sya'ban tinggi derajatnya tadi dibanding dengan bulan yang lain, seperti ke bulan kanjeng Nabi berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Terus shin ain ba al-birru, kebaikan, banyak kebaikan yang kita bisa tadi, kebaikan kita tanam bulan Sya'ban ini kita terus kita sirami, kita jaga. Jadi kebaikan semua. Karena kita berharap tadi supaya Ramadan nanti panen. Sya'ban itu dari kata su'abun.
Su'abun subun ada, su'abun subun. Ya karena kita subun, kita tahu karena subul iman. Artinya naon cabang iman. Artinya cabang. Bulan Sa'ban itu akan terus bercabang. Kosta tanggalna lamun cabangna dahana loba berarti diharapkeun buahna ge loba. Tanggalna nu kenceng we, dahana buahna moal loba. Tapi ketika dahana kosta tanggalna dahana diharapkan buahnya juga banyak. Berarti ketika memang Sa'ban ini kita terus berbuat kebaikan, insya Allah terus kebaikan kita akan bercabang-cabang dan yakin ketika Ramadan panen kita yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan itu panen barokah, panen rahmah, panen maghfir, panen bulan Ramadan. Jadi mumpung ada bulan Sa'ban supaya bercabang pupuk amal kalau dipelajari pupuk dijaga tidak hafal sehingga nanti kita panennya banyak melimpah ruah di bulan Ramadan. Shin, Ain, Ba, Alif, Ulfah. Ulfah itu adalah kelembutan kasih sayang Allah. Jadi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah yang maha lembut yang memberikan kasih sayang. Latif, Allah maha lembut. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kalau minta 10 Allah berikan yang 10. Allah memberi lebih dari yang kita minta. Allah akan memberi daripada yang kita minta. Kalau orang minta 10, kalau orang minta 10, ya bukan. Allah memberikan kita minta 10 Allah berikan. Maka minta Allah masih bisa. Terutama tadi minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulfa dan terakhir nun adalah nur cahaya. Mata ini kita bisa melihat kenapa? Karena ada cahaya. Bilang di Paluman tinggal itu mau Paluman dia mau tinggal berarti cahaya. Ini namanya basiratul ain. Basiratul ain, mata ini namanya basiratul ain. Jangan salah, kita tuh punya dua mata. Artinya dua mata itu opat katanya, dua mata. Artinya ya kan tetap satu matanya, cuma dua di sini gitu. Ada dua mata itu. Satu mata ainul basiratul ain di mata ini. Kedua, ainul basiro, mata hati. Kalau mata zohir, mata yang ini bisa melihat karena ada cahaya. Tetapi walaupun mata kita bisa melihat, kalau hati kita tidak ada cahayanya, berarti poek hati. Tidak akan bisa melihat kebenaran, tidak akan bisa membedakan hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Karena apa? Karena tidak ada cahaya di dalam hatinya. Mata hatinya buta. Yang buta mata hatinya. Kamu kau lalu menyerang tidak ngerti. Yang buta mata hatinya. Yang buta tidak lemah. Kamu lagi durjana. Kamu gitu. Aduh. Ya, membahas saja. Jadi kita sedang membahas tentang cahaya hati. Cahaya hati. Kalau cahaya ini ya jelas ya, ketika kita bisa melihat karena ada cahaya. Dan ini ya karena rahmat Allah. Tadi kita bisa melihat karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mata hati pun kalau tidak ada rahmat Allah, maka mata hati kita akan buta dan tidak akan bisa membedakan antara hak dan batil dan benar yang salah. Jadi maka bulan Sa'ban ini ibarat bulan untuk kita membeningkan hati. Ar-Rajab, bulan Rajab itu adalah tathirul badan, membersihkan badan kita. Asy-Sya'ban tathirul qalbi, membersihkan hati. Ku ngaos sholawat
itu akan menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita bercahaya. Jika mengurang awal sholawat ya sholawat zikir tadi. Inna likulli syai'in siqolatan wa siqolatul qalbi zikrullah. Setiap perkara ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikir kepada Allah. Zikir yang tadi dibahas, kalau kita sholawat pasti zikir, tapi kalau zikir belum tentu sholawat. Dan ketika kita baca sholawat berarti kita zikir, membersihkan hati kita akan kembali bercahaya. Maka tadi kita akan bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka ya doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wahai Allah, arina, semoga memperlihatkan kepada kami al-haqqo haqqo, kepada yang hak itu hak. Jadi supaya kita bisa melihat itu yang baik dan yang benar, yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, terus yang hak dan yang batil, itu akan bisa melihat. Arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna wa arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk bisa mengikutinya. Jadi supaya orang dipasihan taufik Allah Subhanahu wa taala, taufik pertolongan. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Hidayah itu petunjuk. Belum mampu berarti belum dapat taufik. Disebut hidayah, taufiknya belum dapat. Maka ketika kita selalu bersolawat ke Kanjeng Nabi, zikir ke Allah dengan banyak bersolawat ke Kanjeng Nabi bulan Sya'ban, Allah akan berikan tadi kemampuan kita untuk mengikuti warzuqna. Allah marina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Yang baik diperlihatkan baik dan mampu untuk tadi diberikan taufik untuk mengerjakannya. Selagama sholat ya sholat, puasa ya puasa. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, Allahumma arinal warzuqna ijtinabah wa arinal batila. Ya Allah, perlihatkan yang batil, yang buruk, yang sesat itu sesat, yang buruk itu buruk, yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk bisa menghindarinya, menjauhinya, meninggalkannya. Jadi itu doa supaya apa? Supaya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi membeningkan hati kita, dengan kita menjadikan hati kita bercahaya dengan memperbanyak zikir, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasia yang dibuka oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa di nun terakhir di kalimat Sya'ban itu adalah nur, cahaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa melihat yang baik dan yang benar dan bisa mengikutinya, dan kita bisa melihat yang batil dan bisa menghindarinya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Tadi mungkin kalau biasanya Ustaz Khalil luar biasa menyampaikan, ini hanya seringan beliau berhalangan. Yang mudah-mudahan sekali lagi di dalam beliau semoga diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir, alhamdulillah Allah senang luar biasa. Itu kalau orang tua biasa ngaji ya udah biasa. Ini mah yang luar biasa tuh anak-anak. Ya kamu nih yang recehan Islam. Recehan Islam. Ya barangkali orang di Malaysia mah recehan Islam. Barangkali di orang mah di Malaysia mah recehan Islam. Atau nyebut dia tentara, sebutnya tentara angkatan laut pasukan basah kuyup. Betul.
pas mau nyebut kulkas oke pasti sejuk. Kadang-kadang yang sering ya, emang benar mas itu. Tentara angkatan laut pasukan basah kuyup. Ya, dia recehan-recehan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat, salam istiqomah kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu mendukung. Begitu tadi barengan, barangkali nanti ngawas teh. Ini kan ada dulu bapak ya gitu. Ada itu di barengan gitu. Nah, yang kami penting. Ya bukan sebelum dilihat. Abi memang biasa gitu. Tapi pas tinggal itu aku udah kesemuan. Aku biasa sekedar yang baru nanti gitu. Ya, tapi yang penting sebenarnya ini ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan kalau yang benarnya itu jadikan ilmu yang manfaat dan bisa diamalkan. Kalau yang salahnya yang ikuti teman-teman itu. Ilah ikuti soalnya ibu syaratnya biji syaratnya budaya ilmu kedua kudu bersih kedua kudu kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.